Kami rindu dekat dengan Engkau Tuhan. Engkau Bapa kami, pemelihara kami, penolong kami. Ini kami mau katakan, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata. Engkau Bapa kami, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Kan ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kau Bapa kami, Bapakku yang baik, sangat kami cinta. Amin. Kasih-Mu padaku semakin nyata.
Tuhan Yesus, seperti yang kami nyanyikan barusan, kami tahu Engkau Bapa yang sangat baik. Kami tahu juga bahwa Engkau adalah Bapa yang selalu mencintai kami. Segala sesuatu yang keadaan apapun yang kami rasakan hari ini, kami percaya itu tidak mengurangi kasih Tuhan terhadap kami, Tuhan. Berkati anak-anak muda di tempat ini, Tuhan. Apapun yang mereka rasakan, apapun keadaan mereka hari ini, mereka sedang lelah, mereka sedang capek. Mungkin mereka sukacita juga, tapi kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami, Tuhan bersama-sama ada bersama kami, Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati, pikiran kami Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang jadi kehendak Tuhan. Berfirmanlah saja, maka setiap hati di tempat ini akan dipulihkan, dikuatkan, ditegur, ditopang, dan disertai selalu sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk teman-teman. Wis, puji Tuhan. Gimana kabarnya nih? Shalom. Enggak semangat. Kenapa selalu enggak semangat ya? Shalom. Oke, puji Tuhan ya. Nah, saya tuh selalu diprotes sama teman-teman ya. Kenapa kok judul khotbahnya selalu dalam, selalu berat gitu. Saya juga protes sama Tuhan. Sebelum kalian protes sama saya sudah protes dulu sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan kok kasih judul kayak gini gitu. Ya, boleh tampilkan judulnya? Grace Beyond Despair. Ya, ini di kata yang terakhir nih biasanya jarang orang tahu ya apa artinya. Kalau grace sama-sama tahu, kasih karunia. Beyond, melebihi. Despair nih apa sih gitu kan. Nah, despair ini adalah a deep feeling of hopelessness and loss of confidence. Often accompanied by the belief that a situation will not improve or that there is no way out. Jadi itu keadaan, despair itu keadaan keputusasaan lah. Simpelnya itu keputusasaan, gak ada jalan keluar. Terus pesimis lah kalau segala sesuatu itu akan selesai gitu. Keadaan gak punya harapan, keadaan hopeless, intinya begitu. Nah, seperti yang saya sering doakan dan saya sering ucapkan juga, ya let's see apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita pada sore hari ini. Karena sebelum ini menegur teman-teman, itu sudah menegur saya duluan gitu. Nah, tahun ini banyak hal yang terjadi ya, terutama di sekitar saya gitu. Hari Rabu kemarin saya tiba-tiba ditelepon sama sahabat saya. Dia sahabat saya dari SMP BTW, dan dia adalah orang yang melihat perubahan hidup saya gitu. Dulu sebelum saya bertobat sampai hari ini sudah bertobat gitu, dia saksi hidupnya gitu. Nah, dia ini adalah seorang yang anak tunggal, terus dari kecil papanya itu udah gak ada. Jadi dia cuman hidup berdua sama mamanya aja. Tapi sadly pada COVID kemarin mamanya gak ada gitu. Dalam kesempatan beberapa bulan lalu saya sempat ke Jakarta, sempat ketemu dia gitu, kita ngobrol-ngobrol, kita curhat-curhat. Dia sampai nangis lah, intinya maksudnya ya dia bilang dengan gamblang kalau kamu Des gitu, kamu kan masih ada yang kamu pertahankan untuk hidup gitu. Kan kamu masih harus bayar cicilan misal gitu, bayar rumah dan lain-lain. Aku apa? Aku gak ada siapa-siapa gitu. Itu. Dia punya pacar BTW, tapi karena hubungannya tidak dimulai dengan matang, jadi akhirnya hubungan pacarannya itu melelahkan dia. Jadi buat dia semakin stres lagi gitu. Kayak gitu. Jadi intinya dia udah gak ada harapan lagi. Terus main Rabu telepon saya, intinya dia bilang, aduh aku enak kamu masih punya home. Aku gak punya home lagi di dunia ini karena mama papaku gak ada, aku gak punya saudara, aku sama saudara-saudaraku yang lain juga gak deket gitu. Ya waktu dengar itu saya biasa gak bisa berkata-kata ya, cuman kayak ikut nangis bareng dia gitu. Terus ada satu lagi sahabat saya, tahun ini, saya kalau ingat mau nangis, mamanya itu kena kanker gitu. At the same time, istrinya dia lagi hamil gitu. Jadi kayak, aduh adult life ini kok gini banget ya. Maksudnya
Berbahagialah teman-teman yang masih kuliah atau kerja, yang belum sekompleks ini masalahnya, tapi adult life ini segininya. Dia mau happy nggak bisa, mau terlalu sedih juga nggak bisa, karena kabar yang buruk dan kabar yang menyenangkan terjadi at the same time juga. Satu lagi, ada cici-cici kakak kelas saya, itu kayak saudara buat saya. Itu waktu saya kapan hari pulang ke Malang, saya dapat berita dia udah kepikiran untuk divorce. Dia baru menikah 2-3 tahun lah. Intinya sama karena dia ngambil keputusan yang buru-buru, pengen cepet nikah lah intinya. Turns out ya hubungan ini ternyata nggak bisa dilanjutkan bagi dia itu. Jadi kayak divorce itu udah ada kepikiran bagi dia. Nah saya waktu denger itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Maksudnya saya dengar betapa sulitnya 3 orang ini hidup gitu ya. Jadi akhirnya respon yang saya berikan cuman kayak saya ikut nangis sama mereka tapi saya nggak bisa bilang apa-apa gitu loh. Karena ya memang sesulit itu adult life. Tapi ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman ya. Ini kita sama-sama mau belajar kasih karunia Tuhan melebihi keputusasaan dan melebihi hopelessness. Nah poin yang pertama, be honest. Nah, hari ini kita akan banyak ayat, tapi saya akan cepat di poin yang pertama dan kedua, karena poin yang ketiga akan lebih dalam lagi gitu ya. Ratapan 3 ayat 1 sampai 20. Nah kebanyakan orang Kristen tuh susah jujur. Karena kebanyakan orang Kristen tuh selalu dikasih label, orang Kristen tuh kuat gitu. Padahal tidak saudara-saudara gitu ya. Karena ya itu yang membuat kita tuh sulit deket sama Tuhan. Karena kadang kita tuh gak mau jujur apa adanya di hadapan Tuhan. Tuhan itu padahal menerima kita apa adanya. Makanya saya juga kaget kalau saya akan membawakan kitab Ratapan ini. Karena kitab Ratapan ini seperti judulnya ya, meratap. Jadi judulnya itu Ratapan. Isinya di kitab itu semua kayak penyesalan. Terus hal-hal yang maksudnya di pikiran-pikiran gitu ya. Kita baca aja sama-sama. Ratapan 3 ayat 1 sampai 20. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya, murka Tuhan. Ayat kedua, Tuhan menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Ayat yang ketiga, sesungguhnya aku dipukul Tuhan berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ekstrim ya. Itu. Terus ayat yang keempat, ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkan Tuhan. Ia mendirikan tembok di sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ini dia ngomong sama Tuhan loh. Dengan kesusahan. Ayat yang keenam, ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku, ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong dan tidak didengarnya doaku. Ini dia ngomong sama Tuhan. Dan Tuhan merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang, ia menghadang aku, laksana singa, ia dalam tempat persembunyian. Sampai sini dulu aja. Nah, kitab Ratapan ini adalah kitab yang ditulis sama nabi namanya Nabi Yeremia. Dia dalam 40 tahun pelayanannya intinya yang bertobat sedikit lah. Dan dia juga yang punya ayat bahwa Tuhan menenun aku dalam kandungan dan lain-lain. Dia dipilih Tuhan jadi nabinya Tuhan. Tapi lihat ternyata nabinya Tuhan juga bisa merasakan sepedih ini loh. Dia bilang ini perasaan sisi manusianya Yeremia ya. Sampai Yeremia itu merasa Tuhan itu menempatkan dia di tempat yang gelap. Terus merasa semua jalan keluar ketutup. Dan Yeremia juga merasa Tuhan gak dengarkan dia saat dia minta tolong. Perasaannya itu keluar seperti itu. Lanjut ayat yang ke-11. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ayat 12, ia membidikan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku dan menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ayat 15, ia mengenyangkan aku dengan kepahitan dan memberi aku air minum ipuh. Nah ipuh ini minuman rasa pahit banget lah intinya. Lanjut ayat 16,
Ia meremukan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Bayangin makan kerikil kayak gimana, tapi itu yang dirasain sama Yeremia ya. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Ini agak sad juga ya, aku lupa akan kebahagiaan. Jadi dia bahkan sampai lupa rasanya bahagia gitu. Terus lanjut. Ayat 18, sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. 19, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan ipuh, minuman yang pahit itu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Amin. Sampai sini aja. Nah, bagi yang lupa, Yeremia ini siapa? Bisa ditayangin nggak ayat Yeremia 29 ayat yang ke-11? Ini ayat terkenal pasti. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini orang yang sama loh teman-teman. Orang yang sama yang dapat firman Tuhan tentang masa depan yang penuh harapan, tapi at the same time dia merasain, aku lupa apa itu bahagia. Kayaknya Tuhan gak mau aku selesai deh masalahku. Kayaknya Tuhan gak mau aku bahagia deh, seolah-olah kayak gitu. Itu yang dirasakan dia. Ini nabi yang sama dengan nabi yang menjanjikan masa depan yang ayatnya sering kita pegang, tapi di balik itu dia merasakan apa begitu susahnya. Kayak masa depan tuh bahkan gak ada gitu. Nah ini aja nabi yang bahkan ayatnya atau kitabnya itu ada di Alkitab teman-teman. Intinya apa sih? Berarti Tuhan itu memperbolehkan kita jujur kok sama Tuhan. Kalau kita lagi capek, kalau kita merasa kita nggak ada jalan keluar, kalau kita nangis kayak masalah nggak selesai-selesai, kalau kita lupa bahagia, itu nggak apa-apa ngomong sama Tuhan jujur. Bahkan kamu marah pun sama Tuhan, itu nggak apa-apa. Bukan berarti marah terus-terusan ya, kalau marah terus-terusan baru salah. Tapi kalau mengungkapkan perasaan kita sama Tuhan itu sejujurnya, itu nggak apa-apa. Loh tapi kan gak sopan kalau sama Tuhan yang baik, terus kita kayak marah-marah sama Tuhan. Oh itu kalau kamu gak kenal Tuhan, kamu mikir kayak gitu. Kalau kamu kenal Tuhan, kamu tahu yang ciptain perasaan itu siapa? Tuhan. Berarti Tuhan bisa handle perasaanmu, sakitnya hatimu, ingin menyerahnya kamu, begitu patah hatinya kamu, betapa capeknya kamu, Tuhan tuh bisa handle itu karena dia yang ciptain. Kayak gitu teman-teman. Dan kalau kita gak jujur sama di hadapan Tuhan, ya kita gak akan pernah deket lagi sama Tuhan. Orang Kristen tuh bukan berarti ketika aku lemah terus aku bilang, enggak aku kuat kok. Gitu. Itu namanya pride, bohong. Karena kalau kamu lemah bilang aja kamu lemah. Terus bedanya sama iman apa? Ya besok kamu bangkit, itu baru iman namanya. Tapi hari ini kalau kamu lemah, gak apa-apa gitu loh. Stay true aja, be honest sama Tuhan. Lanjut, ayat yang poin yang kedua. Poin yang kedua, have faith on who God is. Oh ya, kelihatan ya. Have faith on who God is. Lanjut, ratapan lagi, ayat 21 sampai 36. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Nah ini baru namanya iman. Ini baru namanya kita beriman. Bukan kita pura-pura kuat. Jangan sok kuat teman-teman. Jangan sok kuat. Tapi ini bukti kita itu beriman. Karena setelah kita menjadi apa adanya, kita lemah di hadapan Tuhan. Kita jujur sama apa yang kita rasain. Sama apa yang kita pikirkan di hadapan Tuhan. Besok kalau misalnya kita ingat. Kalau kita berharap sama Tuhan itu baru iman. Lanjut, ayat ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya. 23, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Ayat ke-24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ayat 25, nah personally saya dapat ayat 24 sampai 25 ini dalam tahun ini itu ada kalau 6-7 kali lah intinya. Nah, ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. 26, adalah baik menanti dengan diam
pertolongan Tuhan. Nah, ketika di tengah-tengah kejujurannya Yeremia sama Tuhan, kalau dia merasa gak ada jalan keluar, dia merasa capek, dia merasa gak kuat, dia merasa lupa apa itu kebahagiaan, dia kembali ingat siapa sih Tuhan itu, apa sih karakternya itu. Makanya dia berharap lagi sama Tuhan. Terutama dikatakan tadi apa? Terutama ia baik sama orang yang berharap sama dia gitu. Dan dikatakan juga Tuhan adalah bagianku. Selesainya masalah, terus hasil usaha kita itu milik Tuhan. Tapi bagian kita adalah Tuhan, kita cari Tuhan. Berharap sama Tuhan dan carilah dia sekarang. Lanjut ayat 27. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Ini versi Alkitab lain itu adalah baik bagi anak muda untuk belajar tabah. Untuk belajar tegar dan kuat. Gitu ya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Ambil waktu secara pribadi sama Tuhan. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. 30. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia. Kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi. Atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya. Masa Tuhan tidak melihat? Masa kan Tuhan tidak melihatnya? Nah, kalau keadaan kita sekarang dibuat sulit sama Tuhan. Bukan dibuat sulit ya, diizinkan sulit sama Tuhan. Bukan berarti Tuhan gak ada. Ingat siapa dia. Ingat siapa yang dari kecil sampai sekarang masa Tuhan gak pernah tolong. Kan sering tolong, tapi sering kali manusia lupa kalau udah pernah ditolong. Jadi akhirnya besok kayak galau lagi, sedih lagi. Karena apa? Karena lupa kalau Tuhan tuh udah tolong. Padahal Tuhan selalu menolong dan menyertai gitu. Nah, saya pribadi pernah ada di titik saya tuh nggak percaya sama firman Tuhan, saya nggak percaya sama janji Tuhan. Tapi rema yang saya dapat itu adalah, kalau kamu nggak percaya firman Tuhan, kamu nggak percaya janji Tuhan, paling tidak kamu percayalah sama karakternya yang baik. Kalau Tuhan baik, dia selama-lamanya baik. Kalau Tuhan setia, dia selama-lamanya setia. Paling nggak percayalah sama karakter itu gitu loh. Contoh nih, paling gampang contohnya gini. Kita punya koko namanya Kojo gitu ya. Kan terkenal, murah hati gitu ya, baik hati, tidak sombong, rajin membantu ibu dan istri gitu ya. Dan menabung gitu. Nah, kita kenal nih Kojo ini orangnya murah hati banget. Terus ya gak pernah eman lah memberi kepada orang yang membutuhkan gitu. Suatu kali tiba-tiba misalkan Audrey lah, misalkan ngomong sama saya, "Cece tahu nggak?" gitu. "Apa? Tahu gosip baru nggak tentang Kojo?" gitu. "Hah, apa?" gitu kan. "Itu loh, Kojo curi uang persembahan." Kita percaya nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Karena kita kenal siapa Kojo gitu. Sama kayak kita dengan Tuhan. Kalau keadaannya yang buruk, jangan biarkan itu mendeskripsikan Tuhan, siapa Tuhan. Keadaan itu nggak menentukan siapa Tuhan. Tuhan tetap sama dari awal, pertengahan, akhir sampai nanti selesainya akhir. Kalau misalkan ada, itu dia tetap baik, dia tetap setia. Jadi hari ini kalau misalkan lagi lelah, letih, lesu, lemah, love you gitu misalkan ya. Itu tetap harus ingat sama karakternya dia itu siapa sih. Yang kita andalkan nih loh siapa. Kayak yang kita andalkan manusia yang hari ini A besok B gitu. Enggak, yang kita andalkan tuh Tuhan. Jadi berimanlah sama siapa Tuhan itu, sama siapa karakternya Tuhan itu. Jangan mudah percaya sama kebohongan-kebohongan iblis, jangan mudah percaya sama keadaan yang membuat kita mikir, oh Tuhan itu ternyata enggak baik ya gitu. Enggak, Tuhan itu tetap baik, amin. Dari awal sampai akhir dia tetap baik, dia tetap setia. Terakhir, poin yang terakhir. Nih, puji Tuhan. Tapi ayatnya banyak. Jangan senang dulu. Ayatnya banyak ya. Poin yang ketiga, come back to the love of God.
Nah ini yang tadi saya janjikan, ini yang lebih dalam lagi ya. Kita baca dulu ayatnya, Matius 27 ayat ke-3 sampai ke-5. Nah pada waktu Yudas, loh kok tiba-tiba Yudas? Karena ini contoh yang tepat teman-teman. Pada waktu Yudas menyerahkan dia dan melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam dan tua-tua. Ayat yang keempat, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab tua-tua itu, apa urusan kami dengan itu urusan kamu sendiri, kamu yang berbuat kok kembalikan ke kita. Gitu. Terus ayat yang kelima, maka Yudas pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, kenapa kok contohnya Yudas ya gitu? Kan aneh ya. Karena gini teman-teman, Yudas itu waktu dia sadar dia salah, dia sadar dia nyesel, dia berusaha memperbaiki kesalahannya itu dengan kembalikan uang. Dia kira dengan kembalikan uang itu masalahnya selesai. Aku gak merasa bersalah lagi, Tuhan Yesus gak mati. Gitu. Dia kira seperti itu. Tapi ternyata kan enggak. Setelah dia kembalikan uangnya, malah orang-orang itu loh, ngapain kamu kembalikan ke kita? Itu urusanmu, kamu yang buat salah. Gitu. Maka menyesalah ia dan ia menggantung diri. Jadi dia enggak sempat mengungkapkan isi hatinya, dia enggak sempat mengekspresikan perasaannya, terus dia enggak sempat kembali ke komunitasnya, ke teman-temannya itu, dia enggak sempat. Akhirnya dia nyerah, memilih nyerah gitu. End up bundir. Padahal ya teman-teman, dia tahu nggak kalau Tuhan Yesus bangkit? Enggak kan? Coba hari itu dia nggak nyerah. Coba hari itu dia kembali ke kasih Tuhan. Dia nggak akan segampang itu menyerah. Dan dia kan lihat, oh ternyata Tuhan ini nggak mati toh. Ternyata Tuhan ini bangkit. Ternyata ada rencana yang lebih besar lagi. Tapi dia nggak lihat. Kenapa? Karena dia memilih menyerah di awal. Terus apalagi yang bisa kita belajar dari sini? Yudas tuh punya pride. Ya, harga diri. Loh, apa? Yaitu, dia berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia berusaha menyelesaikan masalahnya dengan kekuatannya sendiri. Udah tak kembalikan aja, siapa tahu rasa bersalahku hilang. Siapa tahu Tuhan Yesus gak jadi dibunuh. Itu pride loh teman-teman. Itu pride ketika kita mau mencoba mengerjakan sesuatu dengan usaha kita sendiri tanpa kita tanya Tuhan mau apa sih gitu. Itu yang membuat kita tuh ada rasa yang gak enak lah dalam hati. Kayak gitu. Beda dengan satu orang lagi, Petrus ya. Matius 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Yudas beda sama Petrus yang sedang sedih hati. Petrus masih bisa overcome perasaannya gitu. Mungkin dia tetap sedih dan kalau teman-teman baca ceritanya ya, dia balik lagi jadi nelayan. Dia balik lagi ke hidupnya yang lama, udahlah aku gak usah aktif dulu. Udahlah, kayaknya Tuhan memang gak ada lah gitu. Padahal Tuhan ini yang tak nanti-nantikan, Tuhan ini sahabatku, tapi sudah gak ada, udahlah kayaknya gak ada harapan. Udahlah aku balik aja jadi nelayan gitu. Kayak gitu. Tapi kalau teman-teman baca sampai akhir, Tuhan tuh datengin Petrus loh. Tuhan tuh datengin Petrus. Kalau Yudas, saya mau ngajak teman-teman mikir lah. Kalau Yudas hari itu dia gak sampai mengakhiri hidupnya, kira-kira Tuhan maafin gak? Maafin, karena apa? Karakternya Tuhan apa? Pemaaf. Terus pasti Yudas juga bisa lihat, oh ternyata Tuhan Yesus tuh bangkit toh. Kayak gitu. Nah kita baca aja cerita lanjutannya Petrus ya, ini yang lebih dalam lagi. Mungkin saya akan lama di poin ini ya. Yohanes 21 ayat 15-17. Ini ayat bisa dapat banyak rema, tapi ini powerful sekali teman-teman ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau
mengasihi aku? Tuhan tuh tanya sama Petrus, kamu ngasihi aku enggak? Gitu. Terus Petrus jawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Terus Tuhan jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Nah di 3 ayat ini intinya ada 2 kasih, 2 bahasa kasih. Yang pertama tuh agape, cinta tanpa syarat. Yang kedua tuh phileo, cinta sahabat, antar sahabat aja. Nah waktu Tuhan tanya ini, Tuhan itu bilang kayak gini sama Petrus, Petrus, kamu cinta aku tanpa syarat gak? Gitu. Tapi Petrus gak langsung jawab, oh iya aku cinta tanpa syarat. Enggak. Petrus jawab, enggak Tuhan. Oh ya Tuhan, aku mencintai kamu sebagai sahabat aja. Gitu. Lanjut, ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi secara agape aku? Apakah kamu mengasihi aku tanpa syarat? Gitu. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau phileo. Mengasihi engkau sebagai sahabat aja. Kata Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi phileo aku? Jadi Tuhan udah gak ngomong agape lagi. Tuhan ngomongnya phileo. Kasih seorang sahabat. Apakah kamu mengasihi aku sebagai seorang sahabat? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi phileo engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, Tuhan Yesus itu muncul lagi. Saat dia bangkit, yang dia tanyai, yang dia ajar, itu Petrus. Tuhan tanya, kamu ngasih aku enggak? Kamu ngasih aku tanpa syarat enggak? Literally tanpa syarat loh. Apapun yang terjadi, kamu mencintai aku enggak? Karena Petrus kan orang yang selalu ngomong, oh Tuhan aku enggak mungkin menyangkal engkau lah. Gitu. Sampai akhirnya dia beneran jatuh dengan penyangkalan itu. Terus Tuhan datang lagi dengan hal yang sama, cross check hal yang sama. Kamu ngasih aku enggak sih tanpa syarat? Petrus jawab, oh aku bisanya mengasihi engkau sebagai sahabat Tuhan. 2 kali, kamu ngasih aku tanpa syarat enggak? Oh aku mengasihi engkau tapi sebagai sahabat Tuhan. Oke. Yang ketiga, Tuhan lower his standard. Tuhan bilang, kamu ngasih aku sahabat enggak? Petrus dengan sedihnya karena itu kayak recover dia punya penyangkalan yang 3 kali itu. Dia bilang, ya Tuhan engkau tahu segala sesuatu bahwa aku phileo engkau. Ini adalah momen Tuhan memberikan kasih karunia-Nya sama Petrus. Dia sudah sangkal Tuhan Yesus 3 kali. Terus Tuhan tanya agape tapi dia bisanya phileo, sanggupnya phileo. Kayak gitu terus. Sampai akhirnya Tuhan bilang, ya udah kalau kamu ngasih aku gembalakanlah domba-dombaku gitu. Ngajarlah. Hari itu teman-teman, Petrus tuh dapat 2 kali kesempatan. Apa? Yang pertama, mengasihi Tuhan lagi. Itu kesempatan yang luar biasa. Orang dunia mungkin selalu bilang, gak ada kesempatan kedua kalau kamu melewatkan yang pertama. Tapi Tuhan Yesus selalu kasih kesempatan yang selanjutnya, yang selanjutnya, yang selanjutnya. Dan Petrus bilang, ya Tuhan, aku mengasihi engkau phileo gitu. Itu grace dari Tuhan. Ditanyain lagi, kamu bisa gak mencintai aku lagi gitu. Kayak kemarin, sekalipun hari ini kamu jadi nelayan lagi, tapi kamu mau gak cinta sama aku lagi? Seutuhnya, tanpa syarat. Dia bilang gak bisa. Tapi itu sama sih kayak kita teman-teman. Kita kan selalu ditanya sama Tuhan, kamu mau gak sih cinta Tuhan gitu? Seutuhnya tanpa syarat. Ya mau sih. Tapi ketika ada perintahnya, kita sering gak mau lakukan kan. Ya berarti sebenarnya kita juga gak mampu mencintai Tuhan secara agape. Tapi makanya itu Tuhan itu lower his standard. Makanya Tuhan bilang ya udahlah. Kalau kamu mampunya mencintai aku sebagai sahabat aja, gak apa-apa tak terima. Jadi hari itu Petrus diterima sama Tuhan. Terus kesempatan yang kedua apa? Dia dikasih kesempatan melakukan kehendak Tuhan, yaitu gembalakanlah
domba-dombaku. Nah, saya mungkin pernah sharing cuman sama 1-2 orang gitu ya. Ada satu cerita gitu. Kalau di gereja base, kenapa sih kalau ada masalah disuruh melayani? Loh iya loh, sungguh. Kalau kamu ada masalah, melayani, ayo melayani. Gitu. Tujuannya bukan karena gereja base kekurangan orang. Ya iya sih, cuman itu bukan yang pertama gitu. Tapi yang utama itu apa? Tuhan yang mau kamu deket sama dia. Nyuruh melayani itu bukan sekedar untuk ya udahlah singer di sini, main musik gitu ya, bawa khotbah, enggak. Melayani itu Tuhan panggil kita balik lagi gitu loh. Tuhan yang mau kamu melayani supaya kamu ngerasain grace-nya Tuhan. Kayak gitu teman-teman. Ayat terakhir, Ibrani 10 ayat 37 sampai 39. Ini keras sekali perkataannya ya teman-teman. Sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. 38, ini baca sendirilah teman-teman, ayo baca sendiri. 1, 2, 3. Apabila apa? Aku mengundurkan diri, Tuhan apa? Ya udah itu jawabannya. 39 terakhir. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Poin yang ketiga, kembalilah ke kasih Tuhan. Hari ini kalau ada temanmu ngajak kamu ke gereja, ngajak kamu komsel, itu bukan dia nganggur, dia juga gak mau ngajak kita ke gereja atau komsel. Males juga gitu. Tapi kalau kamu diajak, itu berarti Tuhan yang mau ketemu kamu loh. Pernah gak sih mikir jauh itu? Kalau Tuhan itu begitu mengasihi kita agape, sampai dia itu harus nyuruh orang-orang annoying gitu ngajak ke gereja. Ayo ke gereja gitu, ayo ke komsel. Bukan kita yang nganggur, enggak. Tapi Tuhan yang mau kalian ke gereja. Karena itu bentuk kasih Tuhan. Jadi kembalilah sama kasih Tuhan. Sama kalau misalkan kita dikasih mungkin ya tugas pelayanan. Ini saya juga bergumul juga ya. Kasih tugas pelayanan atau apapun. Itu bukan Tuhan nganggur gitu ya. Enggak. Tuhan yang mau ngomong sama kamu sendiri. Tuhan mau mengungkapkan kasihnya. Kasih karunia itu teman-teman sudah kita dapat. Amin. Tapi kita ngerasain atau enggak itu pilihannya kita. Contoh saya bilang, tempat situ baksonya enak loh, tak beliin ya. Gitu. Makanan, kalau kamu enggak makan kamu gimana tahu caranya itu enak beneran. Kasih karunia juga kayak gitu. Sudah dikasih, kita yang enggak mau ngerasain. Karena kita selalu nolak panggilan Tuhan, selalu nolak segala sesuatu yang Tuhan suruh kita lakukan. Gitu. Jadi jangan heran, mungkin sekarang ada masalah, ada pergumulan dan lain-lain, ya itu mungkin cara Tuhan untuk kembalikan kita ke kasih karunia-Nya loh. Kamu hanya bisa kuat kalau kamu tuh jalan sama Tuhan. Kamu hanya bisa semangat, bisa selesaiin sampai akhir. Kalau kita tuh ngikut Tuhan. Dan dikatakan apa? Orang yang mengundurkan diri itu enggak berkenan sama Tuhan. Ya mungkin kita enggak se-ekstrim sampai mengakhiri hidup lah. Tapi kalau kita menyerah lebih cepat daripada yang diharuskan. Atau kita mengundurkan diri. Kamu enggak akan ngerasain kasih karunia Tuhan. Yudas enggak ngerasain kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena dia memilih nyerah lebih awal. Memilih udahlah daripada aku capek, daripada aku sakit. Enggak usah dulu lah. Nggak aktif aja lah aku. Itu sama aja nyerah, sama aja mengundurkan diri. Dan ya itu, yang akhirnya didatengin Tuhan lagi, diajak ngobrol sama Tuhan lagi. Dan akhirnya dapat kesempatan baru untuk melakukan kehendak Tuhan lagi siapa? Cuman Petrus, karena Petrus sudah lakukan kesalahan, udah in despair. Tapi dia memilih untuk ya udahlah, aku jalanin aja kehidupan ini sama Tuhan. The only way out is through. Jadi jalan keluarnya itu cuma dilewatin. Gak ada shortcut. Gak ada shortcut ikut sama Tuhan.
Tuh. Jadi itu aja ya teman-teman, Grace Beyond Despair. Saya undang pemain musik sama WL Singer. Grace Beyond Despair, yang pertama, be honest. Yang kedua, have faith in who God is. Karakternya Tuhan, apa itu yang kamu perjuangkan. Kalau kamu sampai gak percaya sama karakter Tuhan, paling gak percayalah Tuhan tuh sayang sama kamu kok. Masa kasih yang buruk. Yang ketiga, come back to the love of God. Kembalilah sama kasih Tuhan. Amin. Saya tutup sama kesaksian ya. Kemarin waktu saya telepon-teleponan sama saudara saya, sama sahabat saya yang udah kayak saudara. Terus saya dapat beberapa kabar dari orang terdekat saya, ya memang adulting life tuh hard ya. Dulu waktu saya kecil tuh saya pengen cepet besar gitu. Tapi gitu besar, waduh masalahnya kok banyak ya saudara-saudara gitu. Ya tapi itulah, maksudnya kita harus beradaptasi sama kedewasaan ini. Kayak gitu. Nah waktu itu saya kan gak bisa kasih saran apa-apa ya. Maksudnya kalau mamamu sakit kan aku juga gak bisa melakukan apapun gitu. Terus kalau misalkan kamu merasa gak punya home untuk buat pulang, aku juga gak punya saran buat itu. Terus kalau misalkan ada temenku tadi yang sampai mau divorce, aku juga gak punya saran. Jadi akhirnya yang aku bisa lakukan apa? Aku nangis sama mereka. Aku cuma bisa di akhir obrolan cuma bisa tak doain, tapi aku gak bisa ngapa-ngapain. Pulang saat teduh sama Tuhan gitu. Terus saya sempat merenung gitu. Hidup saya ini juga gak gampang-gampang amat loh kalau dipikir-pikir gitu. Saya biasa hidup sendiri, maksudnya kayak apa-apa saya berjuang sendiri lah. Maksudnya berjuang sama Tuhan gitu sendiri. Keluarga juga gak sesempurna itu, teman juga sekarang udah berkurang lah, semakin berkurang ya. Dulu banyak temennya, ya ekstrovert selalu bohong ya kalau misalnya temennya sedikit ya, tapi iya sih kayak gitu. Terus saya nanya sama Tuhan, Tuhan hidupku nih juga gak gampang-gampang amat loh, tapi kok bisa ya aku bertahan sampai hari ini. Terus hari Jumat kemarin saya sempat ngobrol sama Yoka gitu. Maksudnya saya hari ini di sini masih setia sama Tuhan tuh pencapaian sih gitu. Saya kira saya akan cepat murtad gitu karena kayak ya namanya manusia gitu, imannya itu juga goyah gitu. Tapi apa ya Tuhan yang buat saya bertahan gitu. Dua hal yang saya syukuri, satu, memang saya pindah ke Surabaya ini bukan keputusan yang matang gitu. Maksudnya itu salah satu keputusan gegabah lah intinya. Tapi Roma 8 ayat 28 tetap Tuhan kasih yang terbaik dan di Surabaya ini saya ketemu Tuhan gitu. Maksudnya saya mengalami Tuhan secara pribadi. Terus yang kedua apa yang saya benar-benar syukuri itu Komsel. Komsel di Surabaya terutama. Kalau saya hari ini nggak ketemu Surabaya gitu, ya mungkin saya juga end up mempertanyakan hal yang sama gitu. Terus apa gitu loh di hidup ini gitu. Karena di Surabaya ya memang pertama kali ditawari pelayanan dan lain-lain gitu kan. Ya tengkarnya ada, malesnya ada, kecewanya banyak gitu kan. Tapi lebih banyak ketemu Tuhan di sana. Terus Komsel itu kayak, sekarang tuh kita kayak udah kayak saudara gitu. Maksudnya sekalipun saya sendiri, maksudnya gak bisa berjuang sendiri lah. Tapi saya ada temen gitu, maksudnya yang bisa saya ceritain apapun gitu. Ada keluarga juga yang bisa tak ceritain gitu. Jadi itu yang buat kita bertahan teman-teman. Jadi hari ini jujurlah sama perasaanmu. Jangan sampai kamu membohongi dirimu sendiri dan mencoba kuat di hadapan Tuhan. Itu gak perlu. Ayat penutupnya di 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka untuk bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di saat kita lemah, itu saat-saatnya kita butuh Tuhan sih. Kalau kita nggak lemah pun, pasti suatu saat kita lemah. Makanya itu kita butuh Tuhan setiap hari, nggak bisa sendiri, nggak bisa cuman satu
terus jarang datang. Gak bisa kayak gitu, karena peperangan di dunia ini ya, stok masalah di dunia ini tuh akan terus datang. Kalau kita gak memperkuat diri dari hari ini, kita gak akan kuat besok. Kita sudah memperkuat diri aja gak kuat kok, apalagi gak memperkuat diri. Jadi ingat, jujurlah sama Tuhan apa adanya. Punyailah iman sama karakter Tuhan. Yang ketiga apa? Kembalilah ke kasih Tuhan. Kembalilah. Jalanlah kembali. Mari kita sama-sama pujikan lagu ini. Kita sama-sama ambil waktu, kita syukuri. Bisa bangkit berdiri, teman-teman. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Renungkan dengan baik, teman-teman. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Kita pujikan dari awal, ambil waktu juga untuk nyanyi ini sungguh-sungguh buat Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup. Tuhan gak pernah tinggalin kalian kok. Selama Dia selalu ada. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini. Yes Lord, Tuhan terbaik buat kami. Tuhan baik. Kau yang lebih tahu yang lebih baik buat kami. Teramat baik bagiku. Semua yang ku alami Kita gak akan pernah sendirian bersamamu. karena Tuhan bersama-sama dengan kita Indahnya untuk menikmati kasih Tuhan begitu besar buat kami. seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Izinkan saya berdoa buat teman-teman semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan tidak henti-hentinya buat Tuhan berikan buat kami, buat kasih setia Tuhan dari kami kecil sampai hari ini. Mungkin gak mulus Tuhan, mungkin keluarga kami gak sempurna, mungkin keuangan kami gak sempurna, mungkin hubungan kami dengan saudara, hubungan kami dengan pacar, hubungan kami dengan teman gak sempurna Tuhan, tapi kami percaya kalau kami mengasihi Tuhan, Tuhan punya yang terbaik. Tuhan selalu buat yang gak baik tuh jadi baik, karena itu tetap baik bagi Tuhan. Jadi hari ini Tuhan kuatkan setiap anak-anak di tempat ini. Kalau mereka hari ini kuatkan lebih lagi Tuhan buat hari esok. Supaya kami semua tidak mudah digoncangkan oleh keadaan. Supaya kami tidak mudah digoncangkan oleh masalah kehidupan Tuhan. Tapi biarlah kami tetap kuat dan ingat bahwa Tuhan mengasihi kami lebih dari segala sesuatu. Izinkan kami untuk ikut terus sama Tuhan. Izinkan kami untuk jujur sama Tuhan. Izinkan kami untuk punya iman akan karakter Tuhan, bahwa Tuhan tuh sayang sama kami dan Tuhan baik sama kami. Dan izinkan kami Tuhan untuk kembali ke kasih Tuhan. Kalau hari ini kami masih belum serius ngikut Tuhan, tolong tegur kami Tuhan, supaya kami bisa ikut jalan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sedang panggil kami untuk lebih dekat sama Tuhan. Karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan menangis buat orang-orang yang tidak, yang menyerah di akhir Tuhan. Jadi hari ini kuatlah teman-teman, bangkitlah anak-anak muda. Kuatkan imanmu sama Tuhan Yesus, karena hanya dengan bersama Tuhan Yesus kamu bisa melakukannya.
Firman-Mu sudah diberitakan di tempat ini Tuhan, supaya hati kami senantiasa Engkau kuasai, supaya firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hati kami tidak pernah kembali dengan sia-sia, namun firman Tuhan tersebut berakar dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah juga Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, Saudari Desideria. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dari jemaat dan umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Abel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara sama-sama kita dekapkan kedua tangan kita di dada dan kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa Bapa kami di dalam surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batas.